Oke, kita berjumpa lagi sahabat kreatif, salam kreatif. Kita melanjut ke materi berikutnya ya, setelah kita istirahat, kita mau melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang implementasi code render farm pada studio animasi dengan menggunakan GCP. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam acara kali ini, telah berdonasi. Semoga yang sahabat kreatif donasikan ini menjadi bermanfaat bagi yang membutuhkan dan dicatat sebagai amal ibadah yang baik kayak gitu ya. Nah, sebelum saya memperkenalkan pematerinya, saya mau mereview dulu. Oke, saya mau mereview dulu aturan main kita atau kode etik kita. Yang pertama, yaitu peserta diharapkan mematikan atau memute mikrofon dan mematikan webcam pada device yang digunakan kayak gitu. Nah, peserta dilarang melakukan share screen saat materi melakukan pemaparan materi. Ketiga, untuk melakukan pengajuan pertanyaan nanti akan dilakukan menggunakan platform Slido yang linknya akan diberikan di kolom komentar sebelah kanan ya, kayak itu. Nah, yang terakhir peserta dilarang gaduh. Ketika ada yang gaduh, dengan terpaksa panitia akan mengeluarkan peserta yang melakukan kegaduhan seperti itu. Jadi dimohon untuk kerjasamanya. Oke. Kita lanjut ke materinya GCP ya, Code Render Farm. Halo Mas Wana nih. Halo Mas Nian. Oke, oke. Sudah siap Mas? Siap. Oke. Teman-teman sahabat kreatif, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu implementasi Google Code Render Farm pada studio animasi dengan menggunakan GCP yang akan disampaikan oleh Mas Fanani Mafatikul Ihsan dari Dakonek Pop. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, thank you Mas Nian. Luar biasa sekali ya di weekend kali ini kita bisa berjumpa dalam acara yang sangat seru dan insya Allah menginspirasi serta membuat kita lebih produktif. Terlebih di tengah pandemi seperti ini, banyak sekali kalangan masyarakat kita yang terdampak ya. Oleh karena itu melalui event ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada para peserta yang telah bersedia mendonasikan sebagian rezekinya untuk para korban terdampak COVID di Kediri Raya. Dan tak lupa menghaturkan terima kasih juga kepada panitia yang luar biasa atas effortnya sudah mengadakan acara ini sehingga acara ini dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum serta bagi peserta. Oke, saya prepare dulu untuk presentasi saya. Kelihatan ya, moderator mohon info. Iya Mas, kelihatan. Oke, implementasi Cloud Render Farm. Wait. Sekali lagi moderator cukup jelas ya? Iya Mas, jelas. Oke. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Dalam kesempatan ini, perkenalkan saya Fanani Mafatikul Ihsan.
ingin berbagi inspirasi mengenai penggunaan open source dan cloud computing yang efektif bagi perusahaan. Nah, sebagai studi kasus atau contoh, saya akan memaparkan salah satu implementasi cloud computing pada industri animasi. Jadi, selamat menikmati penyajian saya yang berjudul Implementasi Cloud Render Farm pada studi animasi dengan GCP. Sekilas tentang saya, jadi saya memiliki beberapa ketertarikan. Pertama, saya adalah open source enthusiast, jadi seluruh kehidupan saya itu saya dedikasikan dengan menggunakan open source dan berkontribusi pada beberapa proyek open source. Terus kemudian saya seorang Python programming. Saya tertarik dengan bahasa pemrograman Python dan saya bergelut dengan Python programming hampir mungkin 10 tahun ya. Kemudian saya juga hobi ikut acara seperti hackathon. Jadi atau biasanya orang menyebut hacking marathon, disingkat dengan hackathon. Jadi saya sering mengikuti beberapa event hackathon. Pertama dengan tujuan untuk memotivasi diri, ketemu dengan orang-orang hebat di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Ada beberapa hackathon yang saya ikuti, sifatnya internasional. Kemudian ingin mencuri ilmu lah, ingin melihat perkembangan tren teknologi itu seperti apa. Karena saya rasa orang IT itu khususnya itu tidak bisa berdiam diri, harus open mind dan menangkap tren dan kebutuhan di industri saat ini gitu. Ya walaupun kita tidak ahli di bidangnya, setidaknya menurut saya kita harus update, mengerti trennya seperti apa, dan melalui hackathon kita dapat menggali informasi tentang tren tersebut. Kemudian saya juga hobi di bidang ERP dan manajemen, saya juga sedang menggelutinya, belum begitu expert tapi sangat tertantang untuk mempelajarinya. Saya juga antusias terhadap perkembangan industri kreatif di Indonesia. Kemudian kesibukan saya bekerja sebagai backend developer di salah satu startup di Jakarta namanya Score. Saya juga menjadi founder dari Dakon. Dakon adalah suatu layanan service untuk dikhususkan pada industri animasi. Kemudian saya juga seorang mahasiswa di Universitas Erlangga, tepatnya S2 manajemen. Baik, berikut ini adalah overview tentang apa yang akan saya bagikan ya. Jadi sebenarnya materinya tidak begitu padat ya. Kita akan overview aja, tapi nanti bila teman-teman di sini ada yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam, kita bisa berdiskusi melalui kesempatan berikutnya, tidak di forum ini. Pertama, saya akan mengoverview tentang industri kreatif dan animasi yang ada di Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu rendering dan render farm itu seperti apa. Kemudian kita akan coba mengulik tentang arsitektur software render. Khususnya dalam kesempatan kali ini saya akan membagi tentang OpenQ, yaitu suatu software untuk melakukan rendering yang sedang saya geluti, saya pelajari. Kemudian saya akan berbagi penerapan open source di cloud GCP. Ini nanti juga overview, tidak begitu detail, tapi insya Allah bisa memberikan gambaran secara konkret. Kemudian di step akhir saya akan menunjukkan hasil kustomisasi OpenQ. Kenapa dikustomisasi? Karena melalui kustomisasi kita bisa membuat suatu software dengan standar kita sendiri, tanpa harus tergantung dengan standar yang ada di OpenQ itu sendiri. Nah, ini adalah overview tentang grafik pertumbuhan PDB dan jumlah pekerja kreatif di Indonesia dalam satu dekade ya, yang dirilis oleh Bekraf. Bekraf ini adalah badan ekonomi kreatif yang didirikan oleh pemerintahan sekarang. Jadi pemerintah itu benar-benar menggenjot pertumbuhan ekonomi kreatif, karena menurut beberapa pakar, ekonomi kreatif akan menjadi backbone di dalam ekonomi di masa yang akan datang.
Nah, ini kita lihat perkembangan trennya sangat luar biasa ya. Dia meningkat secara secara konsisten dari tahun ke tahun. Nah, artinya di sini apa? Ekonomi kreatif itu memiliki potensi untuk terus ditingkatkan dengan segala kendala yang ada seperti saat ini. Jadi kita paham ya memang masih ada beberapa kendala. Nah, oleh karena itu kita harus bahu-membahu melalui sharing kali ini insya Allah akan menyelesaikan beberapa kendala yang ada di industri animasi. Oke. Nah, industri kreatif sendiri itu sebenarnya tidak hanya kita pandang secara utuh, secara global, tapi menurut Bekraf itu industri kreatif itu dibagi menjadi 16 subsektor, yaitu pertama arsitektur, desain interior, DKV, desain produk, film, animasi, dan video. Nah, ini yang akan kita kulik pada kesempatan kali ini. Fotografi, kriya, kuliner, musik, fashion, app, and games. Nah, hari ini banyak sekali ya teman-teman yang berbagi mengenai apps. Sama tadi sempat disinggung oleh pemateri sebelumnya, yaitu tentang game sama AdMob. Kemudian penerbitan, periklanan, TV, radio, seni pertunjukan, dan seni rupa. Mungkin di antara subsektor tersebut kita sudah tidak asing, contohnya misalkan kuliner. Jadi kita tahu kuliner saat ini itu sangat tren sekali ya, teman-teman kita yang milenial sangat kreatif sekali dalam membuat membuat suatu bisnis kuliner. Jadi yang mereka tawarkan tidak hanya makanannya secara rasa, secara kontekstual itu makanan, tapi mereka berhasil menjual konten. Artinya mereka publikasikan lewat Instagram, kita bisa memesannya, dan terlebih lagi di-trigger oleh perkembangan ride sharing seperti Gojek dan Grab, itu sangat membantu perkembangan industri kuliner. Jadi kuliner itu salah satu termasuk ke dalam industri ekonomi kreatif, dan ini akan menjadi tulang punggung kita di masa yang akan datang. Sehingga saya menghimbau kepada teman-teman, kita harus saat ini mencintai produk khususnya kuliner di dalam negeri ya, sehingga perusahaan-perusahaan asing yang selama ini menggerogoti atau menjadi market leader di tren bisnis kuliner, kita bisa menggantinya ke dalam dalam negeri seperti itu. Kemudian, nah ini jadi menurut BPS sendiri ada 4 subsektor ya yang mendominasi dari sisi pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini ada desain, komunikasi visual, musik, animasi, video, dan arsitektur. Jadi animasi itu termasuk salah satu pertumbuhannya cukup bagus menurut BPS, sehingga ini perlu kita dukung bersama. Nah, tadi kita overview tentang industri kreatif dan sedikit menyinggung animasi. Ini adalah beberapa analisa saya ya. Ini tidak begitu secara akademik, tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi ini adalah analisa saya tentang kendala-kendala yang sedang kita hadapi khususnya di industri animasi. Pertama, SDM. Jadi SDM kita itu sebenarnya bagus. Akan tetapi jumlahnya itu masih belum begitu maksimal, sehingga demand yang ada di pasar itu belum bisa terserap dengan baik gitu. Kemudian dari sisi fasilitas, kita tahu ya bioskop masih terbatas keberadaannya, dia hanya tersebar di kota-kota besar. Kemudian masalah yang menjadi musuh kita bersama adalah tentang hak cipta atau piracy atau pembajakan. Di Indonesia ini tingkat pembajakan khususnya software dan film itu masih sangat begitu kental, sehingga ini harus kita perangi bersama. Karena kenapa? Kalau kita membajak, yang rugi adalah para kreatornya. Kreator kan membuat suatu karya dengan tujuan yang sangat mulia, menghibur kita. Kemudian tentunya dia mengharapkan suatu reward ya dalam bentuk finansial. Artinya karyanya dia dibeli, dirasakan, dan dinikmati oleh masyarakat. Itu adalah suatu penghargaan yang luar biasa bagi kreator. Kemudian teknologi. Nah, kita saat ini masih tergantung dengan teknologi-teknologi yang
mainstream ya. Contohnya teknologi yang berbayar, karena memang kita semenjak kecil atau mungkin kita di universitas kita dididik untuk menggunakan teknologi atau software produk yang sudah umum, yang banyak digunakan oleh orang. Salah satunya berbayar gitu. Akan tetapi kita juga secara nggak mau, karena keterbatasan kita dari sisi finansial untuk membeli produk itu, jadi kita membajak. Itu yang dihindarkan seharusnya ya, karena demi kemajuan industri kreatif kita bersama. Kemudian permodalan. Jadi industri animasi ini adalah industri dengan capital atau modal yang besar. Nah, kendala teman-teman khususnya yang memiliki passion untuk mengembangkan wirausaha di bidang animasi itu masih terbatas di sisi permodalan, karena animasi itu sendiri membutuhkan suatu modal yang besar. Kenapa demikian? Karena SDM yang digunakan di dalam industri animasi itu dari sisi skill itu sangat langka, sehingga mereka memiliki bargaining power, tidak bisa digaji dengan setara UMR, itu tidak bisa karena keahliannya langka dan tidak semua orang bisa. Kemudian juga dalam pembuatan animasi itu dibutuhkan tim yang sangat besar. Ada yang memang memiliki keahlian. Jadi seperti di di software development itu ada back end, ada front end dan sebagainya. Di animasi juga gitu. Ada yang ahli di modeling, ada ahli di editing dan lain sebagainya. Timnya sangat kompleks. Saya pun tidak begitu hafal karena dalam konteks ini saya hanya berfungsi sebagai inovator. Saya berusaha memecahkan beberapa persoalan di industri animasi. Kemudian dari sisi infrastruktur. Infrastruktur ini kita ngomongin tentang kebutuhan hardware. Jadi kalau di industri animasi itu membutuhkan hardware yang dengan spesifikasi tinggi. Tidak bisa kok cuman mengandalkan laptop yang spek standar gitu, tidak bisa. Karena ada beberapa pekerjaan di animasi itu membutuhkan spek yang sangat tinggi. Karena itu terkait dengan itu tadi rendering dan lain sebagainya. Nah, solusinya apa? Jadi kita sebagai pemuda tidak bisa hanya menyerah begitu saja dengan persoalan-persoalan tadi. Nah, di sini ada beberapa alternatif software open source yang bisa digunakan di industri animasi. Tapi saya nggak tahu ya ini penggunaan di Indonesia apakah begitu besar ini nanti. Tapi setidaknya ada solusi. Jadi ada Blender. Blender itu sering digunakan juga sebagai alternatif software berbayar ketika membuat model animasi. Ada Inkscape. Inkscape ini digunakan untuk pembuatan grafis atau gambar berbasis vektor. Terus ada GIMP, pembuatan ini untuk manipulasi gambar yang berbasis pixel ya. Kemudian ada Krita. Krita ini bisa digunakan untuk melakukan modeling karakter dan lain sebagainya. Kemudian ada OpenQ. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang OpenQ itu sendiri sebagai solusi render yang murah seperti itu. Di sini perlu digarisbawahi bahwa OpenQ itu memang solusi render murah tapi tidak murahan, karena nanti kita akan kulas kenapa kok bisa demikian. Kemudian apa itu rendering? Jadi rendering adalah, kalau ini saya kutip dari Wikipedia, jadi proses otomasi untuk menghasilkan fotorealistik atau non fotorealistik dari model 2D atau 3D yang dikerjakan dengan menggunakan program komputer, dan hasilnya adalah sebuah gambar yang disebut sebagai render. Jadi gini ya teman-teman, ini mungkin saya stop sebentar. Proses pembuatan animasi atau sebenarnya video animasi itu atau video itu kan kumpulan dari beberapa gambar yang bergerak. Ini saya ilustrasikan seperti ini. Ini ada gambar 1, 2. Jadi dia itu bergerak. Nah, seperti itu. Dia bergerak. Sehingga menghasilkan efek animasi itu tadi. Untuk menghasilkan satu gambar ini,
itu dibutuhkan upaya melalui pertama pemodelan, melalui program seperti yang sebelumnya saya singgung yaitu Blender. Nah, setelah hasil program setelah hasil modeling itu selesai, itu ada tahapan berikutnya yaitu namanya adalah rendering. Jadi mengkonversi file dari Blender untuk menjadi sebuah gambar. Itu diperlukan namanya proses. Dan di dalam rendering sendiri itu dibutuhkan spek atau beberapa perangkat yang mumpuni. Sebagai contoh untuk kualitas film animasi, film dengan kualitas movie itu untuk satu render gambar ini bisa dibutuhkan waktu sekitar 5 menit dengan komputer atau hardware tercanggih saat ini. Itu yang saya coba di GCP. Itu dibutuhkan waktu 5 menit. Bayangkan kalau misalkan kita menggunakan laptop dengan standar, bisa jadi kemungkinannya laptopnya tidak kuat. Atau juga dengan laptop yang ada di pasaran, yang ada GPU-nya atau laptop gaming itu waktunya bisa bervariasi untuk menghasilkan satu gambar. Bisa berjam-jam mungkin atau bahkan sampai setengah menit. Seperti contoh, ini laptop yang saya gunakan, saya menggunakan MSI, itu salah satu laptop gaming. Itu saya coba untuk ngerender satu gambar itu membutuhkan waktu 23 menit kemarin. Nah, ketika kita menggunakan teknologi yang ada di cloud, itu saya menggunakan GPU dengan kualitas terbaik dan termahal saat ini, itu bisa 5 menit. Selisihnya jauh sekali, teman-teman. Artinya apa? Kita bisa bayangkan apabila dalam satu movie itu durasinya 2 jam, berapa waktu yang akan digunakan untuk merender film secara keseluruhan? Tentunya kalau kita tidak menggunakan teknologi, kita tidak bisa melakukan itu secara cepat seperti itu. Nah, di sini fungsinya render farm nanti akan kita kupas setelah ini. Baik, itu sekilas tentang tentang movie gitu. Nah, kita lanjut. Nah, apa itu render farm? Jadi render farm adalah sekumpulan ini saya kutip juga dari Wikipedia ya, adalah komputer dengan performa tinggi sebagaimana contoh cluster yang dibangun untuk melakukan proses render, umumnya digunakan di dalam industri film sebagai visual effect seperti itu. Jadi render farm adalah sekumpulan hardware yang memiliki fungsi sama, sebagai contoh render, sehingga kenapa kita membutuhkan render farm. Jadi tadi misalkan kita mau merender satu gambar itu dibutuhkan waktu 5 menit dengan satu komputer. Dengan kita membangun render farm, kita bisa membaginya ke dalam kita bisa membangun beberapa komputer yang melakukan pekerjaan secara bersamaan. Jadi misalkan kita punya 2 komputer atau 2 server seperti itu ya. Artinya dalam 5 menit itu kita sudah bisa menghasilkan 2 gambar. Nah, di sini kuncinya adalah scaling. Perlunya mekanisme atau sistem yang bisa meng-scale up kebutuhan render. Misalkan pada satu waktu ada perusahaan animasi yang perlu merender sebuah objek, ternyata deadline-nya itu sangat mepet gitu. Nah, dengan melakukan proses scaling itu tadi, kita bisa secara fleksibel membuat mesin secara waktu yang relatif singkat untuk dapat melakukan render. Misalkan kita butuhnya 2, ya udah kita nyalain 2. Kemudian di saat tertentu deadline-nya mepet, kita maunya 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu sangat dimungkinkan melalui render farm. Nah, bagaimana open source membantu proses render? Jadi di sini ada software namanya OpenQ ya. Kita coba sedikit lihat tentang OpenQ. Apa itu OpenQ? Sobat kreatif bisa cek.
Nah, ini OpenQ ya. Jadi OpenQ adalah sebuah open source software render management system. Dia dikembangkan oleh ASWF atau Academy Software Foundation. Ini salah satu membernya adalah Google. Bayangkan kita bisa memiliki software render ya dengan gratis, open source yang mengembangkan Google pula salah satu yang terlibat. Ada Red Hat juga, ada Pixar. Jadi secara kualitas sudah teruji ya, karena memang banyak sekali perusahaan animasi yang bergabung gitu. Ini suatu terobosan yang luar biasa. Oke, saya stop. Kita coba lihat lagi. Oke. Nah, secara arsitektur OpenQ seperti ini ya. Ini saya kutip dari openq.io. Ada 4 elemen secara arsitektur utama. Ada di sini ada artist workstation. Ini adalah komponen atau software yang terlihat di animator. Jadi ketika mereka ingin melakukan proses rendering, dia bisa memanfaatkan tool yang namanya QGUI atau QSubmit. Kemudian ada Qbot server. Di sini adalah dia Qbot server ini berfungsi sebagai manajer. Jadi ketika ada kebutuhan render, dia akan mengelola siapa yang akan merender atau mesin mana yang akan merender. Kemudian di sini ada render host. Nah, di sini adalah sekumpulan mesin yang berfungsi untuk melakukan proses render. Jadi dikelola oleh Qbot server, misalkan ada jobs, nanti akan dilempar ke salah satu render yang siap. Nah, ini perlunya skema yang bersifat scalable. Ini kan bertumpuk-tumpuk ya, artinya ini kita bisa tambah dan kurang. Ketika memang kebutuhannya besar dan deadline-nya mepet, kita bisa tambah. Yang terakhir ada database, ada PostgreSQL di sini untuk menyimpan atau mengelola report hasil proses render. Jika diilustrasikan adalah flow-nya atau jalannya software ini itu seperti ini. Pertama di sini ada modul namanya QSubmit, terus ini ada wrapper ya namanya PyOutline. Dia ini berbasis Python. Nah, ini hanya GUI-nya saja. Kalau ini adalah wrappernya. Sehingga kalau misalkan mau melakukan submit, si animator cukup menggunakan software submit, kemudian nanti dijalankan wrappernya oleh PyOutline. Langkah selanjutnya dia akan dikirim ke Qbot server ya. Nah, Qbot server ini akan mengelola siapa yang akan merender proses tersebut. Nah, nanti akan berkomunikasi dengan RQD di sini. Setelah ada yang mengambil jobsnya, dia akan melakukan proses rendering. Nah, selama proses berjalan, Qbot juga terus secara real time berkomunikasi dengan RQD. Hasilnya adalah dikirim ke QGUI. Jadi QGUI ini adalah software yang melakukan monitoring. Sejauh mana proses render itu berhasil atau berapa persen proses render itu selesai, itu bisa dimonitor di sini. Jadi ini adalah arsitekturnya. Nah, kunci yang paling penting di sini adalah kita bisa melakukan kustomisasi QGUI dan QSubmit dengan memanfaatkan modul yang namanya PyQ sama PyOutline. Nah, nanti yang akan saya jelaskan di slide berikutnya, bagaimana kita bisa melakukan manipulasi atau mengcustom software yang menggantikan QGUI dan QSubmit sehingga sesuai dengan kebutuhannya kita. Nah, ini adalah tampilan ini teman-teman ya, QSubmit. Jadi ketika animator ingin melakukan submission dari proses render, dia bisa menggunakan tool ini. Ini dia desktop base. Kemudian ini monitoring, jadi kelihatan hijau semua, ini artinya sukses ya. Nah, selanjutnya adalah komputasi awan. Komputasi awan itu apa? Jadi bisa dibaca di Wikipedia. Secara sederhana saya bisa simpulkan seperti ini ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan cloud computing, kita harus membuat arsitektur seperti ini. Kita harus menyediakan lokasi untuk server, rak servernya, listriknya, jaringannya, dan lain sebagainya. Ini akan membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar. Belum nanti maintenance-nya dan lain sebagainya.
Nah, kemudian kenapa kita membuat cloud computing? Karena itu tadi di awal saya sempat menyinggung bahwa permasalahan di industri animasi itu sangat banyak. Salah satunya adalah permodalan dan infrastruktur. Nah, melalui dengan memanfaatkan cloud computing, kita bisa sedikit meminimalisir masalah ini, permodalan dan infrastruktur. Karena dengan menggunakan cloud computing, apa yang kita gunakan itu, apa yang ditagih oleh vendor, provider seperti Google atau AWS itu adalah sesuai dengan yang kita gunakan. Dan kita butuhnya berapa, mereka bisa menyediakan. Kemudian dari sisi infrastruktur, belum lagi kalau misalkan kita mendevelop infrastruktur kita sendiri, nanti kita akan memerlukan banyak sekali biaya ya, biaya maintenance, listrik, internet, dan sebagainya. Nah, dengan cloud render itu kita bisa meminimalisir cost-cost atau biaya yang berhubungan dengan operation. Seperti ini. Nah, ini adalah contoh arsitektur yang saya custom sesuai dengan kebutuhan kami ya. Jadi sebenarnya masih sama ya, komponennya ngambil dari OpenQ, cuman saya comot-comot gitu. Kemudian saya melakukan kontainerisasi dengan Docker. Teman-teman nanti kalau tertarik dengan kontainerisasi bisa belajar Docker. Karena kenapa saya menggunakan Docker? Ini untuk lebih mempermudah dalam hal pengelolaan. Karena kan saya melibatkan banyak sekali aplikasi, ya, banyak sekali aplikasi yang terlibat. Kalau misalkan kita jadikan satu atau standalone, kita akan kesulitan melakukan pengelolaannya. Di sini ada database-nya, kita sendirikan. Terus kemudian ada ini, karena kan kalau proses render membutuhkan storage ya, atau media penyimpanan. Di sini juga sistemnya dia harus scalable. Saya menggunakan LVM, sehingga misalkan harddisknya full, itu kita bisa tambah tanpa mematikan mesin yang sudah berjalan. Itu salah satu keunggulan LVM atau Logical Volume Manager. Nah, ini saya jadikan sebagai NAS server, terus saya memilih menggunakan SSD, karena kenapa? Proses render itu memerlukan suatu proses input-output yang begitu tinggi, sehingga dengan menggunakan SSD itu bisa memaksimalkan itu tadi proses input-output, sehingga waktu rendernya lebih cepat. Langkah ada komponen lain ya, ini RTD ya. Nah, ini RTD bisa servernya itu bisa ditambah kurang, jika tidak dibutuhkan kita bisa hapus, karena sistemnya di GCP atau di AWS, di provider cloud manapun itu kita akan ditagihkan sesuai dengan penggunaan kita. Misalkan kita menggunakan 5 CPU dengan spek tertentu, atau dengan katakanlah ada spek rendah dan spek tinggi. Ketika kita menggunakan spek rendah, kita akan ditagihkan tentunya lebih murah dibanding dengan spek yang lebih tinggi. Kemudian ada GPU. Di sini GPU ini sangat berfungsi ya ketika kita melakukan proses rendering. Karena di zaman sekarang ketika kita melakukan rendering dengan menggunakan CPU itu sudah dirasa sudah tidak seksi. Karena kebutuhan komputasi zaman sekarang itu sudah sangat luar biasa. Sehingga dengan GPU itu menjadi suatu keniscayaan dan harus digunakan. Terus ada Qbot-nya, ini masih saya juga kontainerisasi ya. Yang terakhir di sini dari komponen ini tadi itu saya cuma mengambil PYQ sama PYOutline. Di sini bisa dilihat. Ini ada PYQ sama PYOutline. Nah, ini yang berhubungan dengan user. Saya menggunakan Nginx sebagai web server. Sehingga nanti front end-nya saya bisa ubah di sini menggunakan Django atau software lain ya, contohnya Odoo. Atau mungkin kalau mau dibikin pakai PHP di sini juga bisa. Atau mungkin Go dan lain sebagainya. Dan ini semua saya kontainerisasi. Kenapa dikontainerisasi? Yaitu tadi untuk memudahkan dalam hal pengelolaan. Saya coba sedikit overview aja tentang Google Cloud Platform itu seperti apa ya.
Saya stop dulu. Terus ini saya present, saya nah ini ini adalah konsol dari Google Cloud Platform. Jadi dia memiliki banyak sekali service, ada SQL, ada storage, Kubernetes dan sebagainya. Nah, dalam case yang saya kembangkan di sini saya menggunakan Google Cloud Compute Engine. Di sini kita bisa, nah ini tadi kelebihan dari cloud adalah kita bisa membuat server sesuai kebutuhan kita. Kita bisa kasih namanya, kemudian servernya kita taruh di mana, di misalkan di yang terdekat di Singapura bisa, dan di Singapura atau di setiap region itu dia memiliki beberapa zona, ada A dan B, misalkan kita taruh A, kemudian kita speknya milih bisa berapapun yang disediakan, atau kita bisa custom berapa CPU yang kita butuhkan, misalkan 12, memorinya berapa yang kita butuhkan, misalkan 60 GB. Nah, di sini ada fitur oh, nampaknya di sini tidak ada GPU ya, teman-teman. Saya balikin coba. Karena untuk proses render itu dibutuhkan GPU. Nah, ini kita bisa custom 12. Kemudian di sini ada GPU. Nah, ini adalah kita bisa menyewa tipe GPU yang kita gunakan. Nah, ini adalah NVIDIA Tesla V4. Ini adalah GPU yang saat ini termasuk paling canggih ya. Teman-teman bisa cek di Google berapa harga Tesla V100. Ini saya coba cek ya. Price Tesla V100 luar biasa sekali. Di sini harganya berapa ini? Wow, 8.800 dolar itu kalau dirupiahin mungkin berapa itu? Mahal lah ya, puluhan juta. Sebentar, 8.800 kalau dirupiahkan sekitar 14 jutaan. Nah, ini akan sangat merugikan bila kita menggunakan dalam kita membeli tapi penggunaannya tidak begitu efektif. Kemudian kita bisa melakukan customisasi opsi yang lain ya. Nah, di sini langsung kita bisa melihat estimasi biaya yang kita keluarkan. Untuk komputer dengan spek ini, GPU-nya sekian, itu kita akan ditagih sebesar 0,861 dolar per jam. Jadi kalau misalkan kita gunakan ini dalam waktu 5 jam, ya ini tinggal kalikan 5 jam. Setelah itu kita delete, setelah itu Google tidak akan menagihkan selanjutnya. Itu kelebihan dari cloud. Salah satunya. Nah, ini di sini saya memiliki contoh ada beberapa mesin render. Kalau kita butuhkan tinggal nyalakan. Nah, kalau misalkan ini dalam keadaan dalam keadaan mati, Google tidak akan menagihkan. Seperti itu. Oke, ini ada slide terakhir ya. Saya coba share. Nah, ini adalah contoh kustomisasi aplikasi OpenQueue yang saya kembangkan. Ini ada aplikasi untuk melakukan monitoring tadi, sejauh mana prosesnya selesai. Kemudian ini aplikasi untuk submitternya. Jadi ini terintegrasi dengan storage yang di sini tadi. Di sini tadi dia terintegrasi. Jadi ibaratnya OpenQueue itu hanya ngasih mentahnya. Kalau mau matang ya kita perlu develop sendiri.
atau enggak kita bisa menggunakan tool yang bawaan seperti ini. Nah, ini sangat menyusahkan apabila sistem kita misalnya timnya ada remote gitu, ternyata misalkan komputer untuk melakukan render atau aplikasi ini ada di offline, itu sangat menyusahkan. Sehingga dengan melakukan customisasi berbasis web, teman-teman itu bisa melakukan pekerjaan dimanapun. Ini contoh submitter, jadi langsung kelihatan filenya apa, kemudian nanti dipilih ini software Blender versi berapa, submit, nanti prosesnya akan termonitor seperti itu. Terima kasih, demikian pemaparan saya tentang inspirasi implementasi Cloud Render Farm di GCP. Jika ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Monggo. Oke, Mas. Gimana sahabat kreatif? Materinya sangat inspiratif sekali ya. Buat teman-teman, buat sahabat kreatif yang mau bertanya, silahkan menggunakan platform Shadow yang ada di kolom chat. Bisa diklik. Mungkin saya tunggu 1-2 menitan. Kalian bisa bertanya tentang apa itu teknologi GCP, apa itu, apakah apa itu OpenQ ataupun peluang-peluang yang lain dalam industri animasi kayak gitu ya. Saya sendiri lihat dari, oh ya Mas Mana nih, saya sendiri lihat harganya satu set komputer itu kayaknya ya mahal ya. Banget sih Mas. Itu tadi yang saya share itu cuma GPU aja. Oh iya, AdMob saya harus bekerja keras itu. Oke Mas, ini ada beberapa yang masuk sih dari sahabat kreatif. Oke, saya bacakan. Oke, apakah bisa Mas submitnya menggunakan PHP? Tadi kan full Python gitu ya? Kayak. Ya. Ya bisa. Tapi kita perlu modifikasi karena memang PyQ sama PyOutline itu kan basisnya Python. Ya kita perlu bikin wrappernya biar bisa ngobrol sama PHP. Mungkin bisa kita bikinkan REST API seperti yang sebelumnya sudah disampaikan Mas Didin, itu bisa. Gitu. Oh, berarti tetap nggak harus Python gitu ya? Ada effort lagi. Kalau Python kan sudah memang dari sananya Python. Sehingga kalau kita mengkustomisasi dengan framework atau bahasa Python itu lebih mudah. Tapi kalau menggunakan bahasa lain, ya kita harus bikin wrappernya lah. Oh ya. Oke, kita lanjut pertanyaan yang selanjutnya sih Mas. Di dalam Docker kan ada kontainer. Nah, Yes. saya mau tanya, fungsi kontainer tersebut di dalam Docker seperti apa? Seperti yang Anda tahu, Docker adalah software magic. Gimana ini maksudnya? Saya kurang nangkep pertanyaannya. Iya. Jadi Docker itu seperti ini ya teman-teman. Docker itu kita, misalkan kita punya aplikasi, ya kan? Aplikasi ini perlu kita deploy ke beberapa mesin, gitu. Kalau jadi dalam umumnya ya, kalau kita tidak menggunakan Docker, kita harus melakukan setup secara manual. Misalkan koneksi database-nya kan kita rubah di config dan lain sebagainya, kita perlu mengupload source code-nya. Nah, ini artinya ada prosedur yang harus dilakukan dari tahap 1 sampai selesai. Nah, dengan Docker itu proses-proses tadi tahapan atau prosedur dari 1 sampai selesai itu kita compile ke dalam Docker, sehingga nanti ketika kita mendeploy ke mesin lain, kita tinggal merun Docker-nya, dia akan secara otomatis melakukan prosedur-prosedur yang sudah ditentukan. Secara sederhana seperti itu, sehingga deployment itu lebih cepat dan mudah seperti itu. Oh iya. Jadi nggak mengulang proses yang sama gitu ya, Mas? Betul. Nah, ini Mas,
Ada yang tanya, tren animasi di Kediri bagaimana, Mas? Mohon maaf sih, saya kurang begitu paham ya kalau tren animasi di Kediri, karena saya memang tidak berkecimpung secara langsung di industrinya, tapi saya di Dakon itu berusaha menciptakan solusi, salah satunya melalui software render itu tadi. Jadi teman-teman di animasi itu saya memiliki teman yang saya bantu menggunakan software itu. Tapi saya belum melihat sih salah satu studi animasi di Kediri yang begitu menonjol atau saya kenal, saya belum begitu. Oh, berarti ini bisa dibilang masih peluang ya di Kediri, masih ada banyak peluang di Kediri untuk animasi gitu ya? Iya, tidak hanya di Kediri. Karena kalau ngomongin animasi itu, kita tidak bisa menjual konten, kalau misalkan kita kelasnya movie ya, tidak bisa kita jualan secara lokal, itu enggak. Karena nanti cost-nya atau biaya yang didapatkan itu tidak akan menutupi biaya pembuatan itu tadi. Makanya studio animasi seperti di Malaysia, Upin-Upin, mereka selalu melakukan ekspansi. Kayak Upin-Upin itu tidak ditayangkan di Malaysia dan Indonesia saja. Di negara-negara lain itu juga dijual itu kontennya seperti itu. Kalau misalkan tidak memiliki link secara internasional, biasanya industri animasi itu dia menjual kontennya di YouTube seperti itu. Ada beberapa konten di YouTube itu khusus anak-anak itu yang memang dia berangkat bukan dari studio besar, tapi sukses di YouTube seperti itu. Oh, iya, 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 iya. Oke, berarti memang benar-benar peluang besar ini. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya, Mas. Ini ada yang tanya, apakah harus menggunakan GCP? Kalau menggunakan VPS saja bisa, apa tidak bisa? Nah, pertanyaan bagus ya teman-teman. Kenapa tidak menggunakan VPS biasa? Sebenarnya untuk cloud yang reliable ya, artinya dapat diandalkan lah. Itu saat ini ada beberapa layanan seperti GCP, kemudian AWS, ada juga AliCloud dan lain sebagainya. Nah, ini saya kembali mengulik tentang Docker tadi. Dengan kita menggunakan Docker itu tadi, kita misalkan dari GCP ingin memigrasi ke AWS, itu tidak ada kendala yang signifikan. Paling cuma kendala konfigurasi dan permission, itu aja. Kalau kita melakukan prosesnya tanpa menggunakan Docker, ya kita harus berdarah-darah. Dari GCP pindah ke AWS itu harus melakukan prosedur-prosedur tadi. Karena Docker itu kan universal. Kamu mau taruh di AWS, mau taruh di GCP, mau taruh di lokal laptop itu juga bisa. Kemudian kenapa tidak menggunakan VPS? Karena kalau VPS biasa itu kan ada beberapa provider seperti di Indonesia itu, saya mau menyebut merek, nggak etis di sini. Oke, itu dia tidak memiliki layanan seperti GPU, jadi dia hanya untuk komputasi toh itu. Nah, bisa sih kalau mau di non GCP itu bisa, tapi kemampuannya pasti terbatas gitu. Ya Oke. itu kenapa tidak di VPS lain. Jadi lebih lebih bisa scalable gitu ya? Iya, karena memang kalau di GCP itu kan tadi kita bisa sewa GPU, apalagi GPU-nya Tesla V100 lagi. Itu kalau dibeli GPU-nya saja, kita belum merakit PC-nya atau servernya. Wah, itu akan, kalau tidak sultan susah lah begitu. Iya, iya, iya. Nah, dengan GCP ini kan kita kayak main ke warnet, kita nyewa. Kita yang butuhkan berapa? Misalkan kita butuhnya 2, ya udah kita dicas 2. Butuhnya 3, kita dicas 3. Ketika rendernya sudah selesai, kita hapus GPU-nya, kita hapus servernya. Ya wes, Google nggak akan nagih ke kita lagi. Oke. Jadi aman ya kartu kreditnya, Mas? Ya aman. Oke, Mas. Ini bagi sahabat kreatif, kalau bagi masih ada yang mau tanya, silakan bertanya. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menitan lah, kayak gitu. Iya, Mas. Ini menyinggung Docker sama
render farm sih. Apakah perlu memahami Docker ketika harus membuat render farm? Apakah kalau kita buat monolith ataupun apa ya bahasanya, satu kesatuan itu apakah nggak bisa? Bisa, Mas, bisa. Di GCP itu juga bisa kalau misalkan kita mau jadikan monolitik arsitektur itu juga bisa gitu. Cuman kan di yang saya paparkan tadi itu lebih bagaimana kita mengelola render farm itu secara efektif dan efisien. Karena kan sifat render farm itu harus tadi scalable kan. Once kita butuh satu server, 2 server, dan 3 server itu harus suun atau sesegera mungkin itu tersedia. Kalau kita misalkan stand alone, yaitu tadi balik lagi kita misalkan mau nambah mesin, kita effortnya setup lagi dari awal kayak gitu, dan itu tidak bisa instan. Dengan Docker tinggal jalanin komennya, spread gitu, dia langsung plek 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 menjalankan serangkaian prosedur itu tadi. Kita tinggal tunggu sambil ngopi, yang suka rokok ya rokokan, itu nanti sekian menit udah jalan itu mesinnya. Berarti ibarat mie instan gitu ya? Tinggal Ya, seduh gitu. jadi udah dibungkus gitu. Iya. Kalau nggak mie instan ya kita harus ngeracik dulu bumbu untuk bikin mie-nya ya kan. Belum Iya. nanti racik bumbunya. Udahlah itu kurang efektif dan efisien. Ya. Ini ada 2 pertanyaan terakhir sih Mas. Yang pertama itu GCP tadi dihitungannya per detik atau per jam? Casnya. Ya. GCP ini nih kita bisa saya share lagi coba ya. Mana ya? Oh ini kita share lagi. Nah ini, misalkan kita lihat ini ya. Kita create similar. Ini estimasi per jamnya. Kalau dia nyala selama 2 kali 24 jam dalam 1 bulan ya segini estimasinya. Tapi mahal ini, jarang biasanya kalau saya sih, saya matikan kalau sedang tidak dibutuhkan. Biasanya saya melakukan otomasi langsung, tanpa harus mengklik satu persatu. Jadi once rendernya selesai, langsung dia dengan sendirinya mati. Di sini per jam sih Mas. Biasanya dibulatkan sih. Bulatkan. Cuman ya hitung-hitungannya Google lah yang tahu, tapi kita setidaknya bisa melakukan estimasi sebelum mengeksekusi gitu. Jadi kita ketika ini kemahalan bagi kita, ya udah kita turunin aja beberapa resource yang kita gunakan. Demikian. Oke. Ini ada terakhir Mas. Dakon itu kantornya di mana? Dakon tidak punya kantor. Jadi semuanya remote. Jadi Dakon itu apa ya? Bisa dibilang masih startup, kita belum established. Jadi Dakon itu terdiri dari sekumpulan orang-orang yang punya visi yang sama. Secara legalitas juga belum ada itu. Makanya saya juga belum menyiapkan kantor seperti itu. Jadi sesuai dengan instruksi pemerintah ya, WFH. Ya, sebelum WFH kita sudah WFH sih sebenarnya. Oh iya. Oke Mas, mungkin itu aja sahabat kreatif pertanyaan yang saya bisa sampaikan kepada Mas Fanani. Mungkin dari Mas Fanani sebelum menutup sesi kali ini bisa memberi kesimpulan. Monggo. Boleh, kesimpulannya saya kutip ini ya dari pakar lah ya. Saya bukan ahli bikin kata-kata yang apa ya, motivator gitu, bukan. Nah ini saya kutip dari Linus Torvalds. Jadi Linus itu bapaknya Linux ya. In real open source you have to
in real open source you have to the right control your own destiny. Jadi dengan menggunakan open source itu kita dapat mengontrol sendiri tujuannya kita. Jadi apa yang saya share hari ini adalah semuanya teknologinya berbasis open source dan saya bisa menentukan, bisa mengcustom OpenQ sesuai dengan tujuan dan kebutuhan saya. Sehingga saya tidak dikontrol oleh software-software yang sudah dikunci secara paten. Jadi mindset dengan menggunakan open source, mindset atau kreativitas kita itu berkembang dengan sendirinya. Itu yang saya tekankan kepada teman-teman yang masih mungkin di bawah saya atau junior, mulailah sekarang menggunakan open source. Karena saya bisa menikmati, bisa dibilang menikmati atau keberhasilan seperti sekarang ya karena open source itu. Sehingga saya terus berkarya, kreativitas saya terbentuk itu karena ada dorongan dan karena kemauan untuk berbagi dan menerima masukan dari orang lain. Terima kasih teman-teman. Demikian pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi sobat kreatif dan menginspirasi sobat kreatif semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.